Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini berdiri di tengah arus disrupsi teknologi yang luar biasa deras. Perubahan bukan lagi sesuatu yang akan datang, melainkan sesuatu yang terus berlangsung dan membentuk cara manusia berpikir, belajar, berinteraksi, bahkan memahami agama. Ruang digital hari ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menguraikan tujuan utama proyek ini, yaitu konsep dakwah visual berkemajuan. Sebuah ikhtiar dakwah yang tidak hanya relevan dengan zaman, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masa depan. Muhammadiyah sejak awal berdirinya adalah gerakan Islam modernis yang menjadikan kemajuan sebagai ruh perjuangannya. Pada awal abad ke-20, Kiai Ahmad Dahlan membaca realitas zamannya dengan sangat tajam. Beliau tidak hanya berdakwah melalui mimbar, tetapi memanfaatkan sekolah, rumah sakit, dan percetakan sebagai sarana dakwah yang modern, rasional, dan solutif. Pada masanya, itulah bentuk keberanian membaca zaman. Hari ini, di abad ke-21, wajah peradaban telah berubah. Ruang digital telah menjelma menjadi sekolah baru, mimbar baru, sekaligus ruang publik baru. Media sosial, platform visual, dan algoritma internet menjadi faktor yang sangat menentukan bagaimana masyarakat, terutama generasi muda, mengenal dan memahami Islam. Maka, jika dahulu percetakan menjadi alat dakwah, hari ini visual digital dan algoritma adalah medan dakwah yang tidak bisa diabaikan. Ketua Umum PW Muhammadiyah, Prof. Dr. Haidar Nasir, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa Muhammadiyah harus hadir mengisi ruang publik dengan narasi yang mencerahkan, bukan sekedar menjadi penonton. Dakwah digital berkemajuan bukan hanya memindahkan ceramah dari masjid ke YouTube atau Instagram. Lebih dari itu, ini adalah upaya sistematis untuk menghadirkan nilai-nilai Islam berkemajuan. Islam yang damai, rasional, menyatukan, dan berwawasan luas ke dalam ekosistem digital yang seringkali netral nilai, bahkan cenderung bising. Kita hidup di era di mana satu potongan video berdurasi 30 detik dapat membentuk opini keagamaan jutaan orang. Sayangnya, potongan tersebut seringkali lepas dari konteks keilmuan, adab, dan semangat rahmatan lil alamin. Algoritma media sosial tidak hanya bertanya apakah sebuah konten mencerahkan. Ia hanya mengukur reaksi, emosi, dan interaksi. Disinilah dakwah digital berkemajuan menemukan urgensinya. Berdasarkan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta, penguatan dakwah di era digital menjadi salah satu isu strategis keumatan. Kita hidup di era post-truth, ketika emosi seringkali lebih dipercaya daripada fakta, dan opini lebih cepat menyebar daripada ilmu. Dalam konteks ini, dakwah digital Muhammadiyah hadir sebagai counter naratif, bukan untuk mengejar viralitas sesaat, tetapi membangun keabadian digital atau digital legacy. Konten yang kita produksi hari ini akan menjadi jejak digital yang dapat diakses oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, dakwah ini harus berkelanjutan, konsisten, berbasis ilmu, dan berlandaskan nilai amar ma'ruf nahi mungkar yang diwujudkan melalui kesalehan digital. Kesalehan digital berarti kesadaran bahwa setiap unggahan
Setiap visual dan setiap narasi adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang muslim di ruang publik digital. Namun, gagasan dakwah visual berkemajuan tidak cukup berhenti pada tataran nilai dan konsep. Tantangan sesungguhnya muncul ketika nilai luhur tersebut harus berhadapan langsung dengan realitas pengguna ruang digital yang sangat cepat, selektif, dan kritis. Lanjut, di sini kita memasuki wilayah yang lebih taktis dan strategis. Nah, bagaimana nilai-nilai luhur itu dikemas agar dapat diterima oleh penduduk asli dunia digital, yaitu Gen Z atau generasi Z. Tantangan ini bukan semata soal isi pesan, melainkan bagaimana pesan tersebut dibungkus agar mampu melewati gerbang perhatian audiens yang sangat selektif. Kunci utamanya terletak pada adaptasi format visual dan kepadatan informasi. Untuk itu, langkah yang wajib dilakukan adalah memahami siapa yang kita ajak bicara. Gen Z bukan sekedar kelompok usia tertentu, tetapi sebuah generasi yang tumbuh dalam banjir informasi, notifikasi, dan distraksi tanpa henti. Mereka hidup di dunia yang bergerak cepat, visual, dan instan. Riset dari Microsoft Corp menunjukkan bahwa rentang perhatian atau attention span manusia modern telah menyusut drastis menjadi sekitar 8 detik. Bahkan lebih singkat dari memori ikan mas koki. Dalam konteks ini, Gen Z sebagai digital native memiliki filter informasi yang jauh lebih ketat dibanding generasi sebelumnya. Mereka mampu memutuskan dalam hitungan 3 detik. Pertama, apakah sebuah konten layak dilihat atau langsung dilewati? Nah, konten yang tampak rumit, penuh teks, tidak jelas arah pesannya, atau terasa berat sejak awal hampir pasti akan gugur sebelum sempat dipahami. Ini bukan karena Gen Z anti-intelektual atau dangkal, melainkan karena mereka terbiasa memilih informasi secara cepat dan efisien. Dalam konteks dakwah, kondisi ini menghadirkan tantangan serius. Pendekatan dakwah konvensional, teks panjang berparagraf-paragraf yang padat, tidak lagi efektif, khususnya di platform visual seperti Instagram atau TikTok. Pesan yang sejatinya mulia bisa gagal tersampaikan hanya karena formatnya tidak relevan dengan cara Gen Z mengonsumsi informasi. Dakwah yang berat tidak bisa lagi disajikan mentah-mentah. Ia perlu dikunyah terlebih dahulu, diproses, disederhanakan, dan disajikan ulang menjadi materi yang renyah, mudah dicerna, namun tetap bergizi. Berangkat dari kegelisahan tersebut, kami melakukan riset pendahuluan melalui penyebaran kuesioner kepada responden berusia 17 sampai dengan 24 tahun. Hasilnya cukup tegas dan konsisten. Sebanyak 85% responden mengaku enggan membaca caption dakwah yang terlalu panjang. Bahkan ketika topik yang menarik, panjang teks seringkali menjadi penghalau utama. Sementara itu, 90% responden menyatakan lebih menyukai konten dakwah yang to the point dengan desain visual yang bersih atau clean. Artinya, pesan yang singkat, jelas, dan enak dilihat memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk diperhatikan dan diingat. Dari temuan ini, kami merumuskan sebuah pendekatan yang kami sebut sebagai modern minimalist microblogging. Nah, sebuah strategi komunikasi dakwah yang berupaya menjembatani kedalaman nilai dengan kebiasaan konsumsi media Gen Z. Konsep ini berdiri atas 2 pilar utama. Yang pertama ada estetika. Kami mengadopsi desain minimalis modern dengan ciri khas penggunaan white space yang lapang, tipografi yang tegas dan mudah dibaca, serta palet warna yang lembut dan tidak melemahkan mata. Estetika ini selaras dengan preferensi visual Gen Z yang cenderung menyukai kesederhanaan, keteraturan, dan tampilan yang lega. Desain tidak lagi sekedar pemanis, melainkan pintu masuk utama agar pesan mau dilihat sejak detik pertama. Untuk yang kedua, yaitu substansi. Kami mengubah narasi panjang menjadi poin-poin ringkas atau bullet points. Setiap slide atau unggahan hanya memuat satu gagasan utama. Pendekatan ini memaksa kita untuk benar-benar memahami inti pesan sebelum menyampaikannya. Tidak ada ruang untuk bertele-tele.
Setiap kata harus memiliki fungsi. Nah, strategi ini pada dasarnya adalah proses kurasi konten yang ketat. Tujuannya bukan mengurangi bobot, keilmuan, atau menyederhanakan ajaran secara dangkal, melainkan mengefektifkan penyampaian. Ilmu tetap utuh, tetapi disajikan bertahap, sistematis, dan sesuai dengan kapasitas perhatian audiens. Dengan mengurangi bising visual dan fokus pada pesan inti, konten dakwah justru memiliki peluang yang lebih besar untuk menancap di benak audiens. Setelah perhatian didapat, barulah ruang diskusi dan pendalaman bisa dibuka melalui medium lain. Komentar, carousel lanjutan, dan konten panjang di platform yang berbeda. Kami meyakini bahwa dakwah di era digital bukan soal mengubah nilai, tetapi mengubah cara bercerita. Di tengah generasi yang dibanjiri informasi, kemampuan untuk menyampaikan pesan secara ringkas, jernih, dan relevan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dan melalui pendekatan modern minimalis microblogging, kami percaya inilah salah satu cara yang paling efektif untuk berbicara dengan Gen Z atau generasi Z tanpa kehilangan esensi dakwah itu sendiri. Setelah kita mendengarkan landasan filosofis dan strategis teknisnya, pertanyaannya sekarang adalah apakah langkah ini sudah benar menurut kacamata para ahli komunikasi Islam dan studi media. Para peneliti komunikasi Islam seperti Heidi Combel yang meneliti Islam di ranah digital menyebutkan bahwa kita sedang berada di fase transisi dari otoritas keagamaan tradisional ke otoritas digital. Apa yang dilakukan tim kami dengan strategi visual di atas sejalan dengan teori media richness, bahwa di era kekenyangan informasi atau information overload, media mampu menyederhanakan kompleksitas yang akan memenangkan atensi. Namun, para ahli juga memberikan catatan kritis menurut riset dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM UIN Jakarta. Konten keislaman di media sosial saat ini didominasi oleh narasi yang cenderung konservatif dan tekstual karena mereka sangat agresif dalam produksi konten. Muhammadiyah dengan pendekatan wasatiyah, tengah atau modern, seringkali kalah dalam kuantitas dan kecepatan. Lalu, apa saran terbaik para ahli untuk dakwah digital berkelanjutan? Pertama, konsistensi di atas viralitas. Pakar media sosial menekankan bahwa algoritma menyukai konsistensi. Lebih baik mengunggah konten sederhana tetapi setiap hari daripada konten rumit sebulan sekali. Kedua, interaktivitas. Dakwah digital tidak boleh satu arah atau monolog. Ia harus menjadi dialog. Ahli komunikasi menyarankan agar admin atau dai digital aktif membalas komentar dan membangun keterkaitan dengan audiens, bukan sekedar melempar poster lalu pergi. Cara terbaik melakukan dakwah ini menurut hemat saya merujuk pada prinsip fakih informasi yang pernah dirilis oleh Majelis Tarjih adalah dengan memegang prinsip tabayun atau verifikasi dan kaulan sadida atau perkataan yang benar atau lugas. Di era di mana hoax mudah tersebar, konten dakwah kita harus menjadi rujukan valid. Strategi visual minimalis yang disebutkan rekan saya tadi harus diimbangi dengan validitas dalil yang kuat.
kita harus memastikan bahwa setiap poin yang kita sederhanakan dalam slide Instagram memiliki sanad keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan.